Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu bersama saya. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya doakan mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan keberkahan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama teman-teman kepala sekolah, teman-teman guru, teman-teman pengawas. Kali ini saya mohon izin ya untuk menyampaikan info ya terkait dengan ijazah Bapak Ibu. Tidak terasa tahun pelajaran 2021-2022 akan mulai berakhir, tinggal menghitung bulan saja ya. Ya kita insya Allah akan berakhir nanti di bulan Juni. Tetapi kementerian sudah mulai mengeluarkan surat melalui peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek nomor 1 tahun 2022 tentang spesifikasi teknis dan bentuk serta tata cara pengisian, penggantian dan pemusnahan belangko ijazah pendidikan dasar dan pendidikan menengah tahun pelajaran 2021-2022. Bapak Ibu, kali ini saya akan bercerita beberapa penyebab ya terjadinya kesalahan di dalam penulisan ijazah. Saya ungkapkan ini lebih awal. Ini berdasarkan pengalaman selama kami di dinas, begitu Bapak Ibu ya. Dan rasanya tidak akan jauh beda ya dengan teman-teman di kabupaten kota yang lain. Kesalahan-kesalahan itu sering sekali kita temukan. Nah, apa sebenarnya penyebab kesalahan dalam penulisan atau kekeliruan data ya ketika akan menuliskan ijazah ya? Untuk itu izinkan saya sedikit berbagi dengan Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sebelum dilanjut, Bapak Ibu di subscribe terlebih dahulu, kemudian di komen, like dan di share. Mudah-mudahan paparan ini, edisi berbagi ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Baik, ini beberapa penyebab terjadinya kesalahan penulisan ijazah ya. Saya kasih judul seperti itu, beberapa penyebab kesalahan penulisan ijazah. Yang pertama, ini saya tampilkan dulu. Ini ada beberapa faktor kesalahan ya, beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama, data awal yang diterima sekolah tidak akurat, kemudian dokumen yang digunakan saat penulisan kurang lengkap, adanya perbedaan data, kemudian penulis ijazah memegang banyak, biasanya ini ditugasi oleh banyak sekolah, kemudian tidak saling koreksi, kemudian faktor kehati-hatian juga ya, kemudian kurangnya sosialisasi, kemudian membaca juknis yang tidak tuntas. Baik, satu-satu kita bahas Bapak Ibu. Yang pertama, data kurang akurat. Ini biasanya terjadi pada saat pendaftaran anak ke sekolah kita ya. Di beberapa daerah mungkin ya seperti di pedesaan begitu, kemudian tidak kemungkinan juga di daerah perkotaan ya, saat mendaftar tidak membawa berkas atau data yang lengkap ya, padahal data yang lengkap itu sangat dibutuhkan di satuan pendidikan sebagai dasar untuk data siswa. Kemudian form yang disediakan di sekolah saat mengisi data ya tidak didukung oleh dokumen resmi tentang pendidikan. Nah, ini barangkali yang menjadi salah satu ya faktor datanya yang kurang akurat, sehingga tidak sedikit kita menemukan data di Dapodik kemudian dengan data yang dimiliki oleh orang tua itu tidak sesuai. Kemudian yang kedua, ini dokumen yang digunakan saat penulisan kurang lengkap. Artinya Bapak Ibu, guru yang menulis si ijazah atau yang mengisi ijazah itu tidak dilengkapi dokumen yang memadai ya.
Artinya dokumen-dokumen penting seperti akte kelahiran, kemudian kartu keluarga itu juga harus menjadi dasar penulisan, karena itu dokumen resmi, dokumen negara yang bisa untuk dijadikan referensi di dalam penulisan ijazah. Kemudian yang ketiga, adanya perbedaan data. Nah, di sini di perbedaan data ini, data di sekolah dengan data yang dimiliki siswa tidak sama. Artinya Bapak Ibu pada saat mendaftar cukup titip nama saja di sekolah, kemudian ditulis ya di belangko, kemudian pada saat nanti diupdate di Dapodik sesuai dengan yang ada di belangko. Padahal orang tua yang siswa tersebut sudah memiliki sebenarnya akte kelahiran misalnya, kemudian kartu keluarga, tetapi tidak diberikan kepada sekolah, sehingga terjadi ada perbedaan data. Ini juga salah satu faktor terjadinya penyebab kesalahan data yang akhirnya salah ya penulisan ijazah. Kemudian yang berikutnya, penulis ijazah ditugasi oleh banyak sekolah. Artinya satu orang guru itu bisa diberikan tugas atau menulis ijazahnya lebih banyak, memegang misalnya berapa sekolah begitu ya, 2 atau 3 sekolah, sehingga bisa memungkinkan apabila terus dilakukan maka terjadi kelelahan, dan ini akan menjadikan faktor bahwa salah tulis itu bisa saja terjadi ya. Misalnya ketika perpindahan selesai menulis sekolah yang satu kemudian sekolah yang lain, nah ini juga bisa menjadi faktor ya terjadi penulisan ijazah. Kemudian tidak saling koreksi, ini penting Bapak Ibu ya, tidak saling koreksi. Artinya antara pihak penulis ya, misalnya guru kemudian dengan kepala sekolah, nah ini tidak saling koreksi. Jadi sebaiknya sebelum ditandatangan oleh kepala sekolah, ijazah itu dikoreksi dulu, datanya semua dikoreksi, mulai dari nama, tanggal lahir, nama orang tua ya, dan data-data lain itu juga menjadi bahan untuk bisa dijadikan penulisan itu menjadi benar. Jadi saling koreksi ini menurut saya itu sangat penting ya. Ketika selesai ditulis oleh guru kemudian ditandatangan oleh kepala sekolah, maka sebelum ditandatangan itu kepala sekolah mesti mengkoreksi dulu supaya tidak terjadi kesalahan. Kemudian yang kita lanjut Bapak Ibu, ini faktor kehati-hatian ya. Seseorang atau guru yang diberi tugas untuk menuliskan ijazah ini butuh kesabaran dan ketenangan ya saat penulisan ijazah, karena ijazah ini kan tidak 2 kali datangnya ya. Tidak ada ijazah setelah batas pemberlakuan penulisan ijazah ini limit habis, maka pergantian ijazah ini tidak ada lagi ijazah yang baru ya, kecuali memang masih dalam kurun waktu boleh diganti gitu ya. Kalau sudah batas waktunya habis misalnya 6 bulan, setelah itu tidak bisa lagi, harus ada surat keterangan pengganti ijazah misalnya ya, atau surat keterangan kesalahan penulisan ijazah. Sehingga ini kehati-hatian perlu ya dilakukan, butuh kesabaran, ketenangan ketika akan menuliskan ijazah ya terutama. Yang berikutnya adalah kurangnya sosialisasi Bapak Ibu. Ini sosialisasi ini penting, mulai dari secara teknis ya, teknis penulisan, kemudian mungkin dari sisi regulasi juga harus disosialisasikan, terutama kepada teman-teman guru kelas 6 atau guru lain yang ditugasi untuk menuliskan ijazah ya. Nah, kalaupun ini ranahnya dinas, UPTD, Korwil, misalnya pengawas sekolah, tetapi Bapak Ibu kepala sekolah mesti mengetahui, kepala sekolah mesti tahu yang jadi rujukan untuk penulisan ijazah supaya tidak salah ya. Ini sosialisasi ini penting ya, baik di tingkat sekolah, di tingkat kecamatan, termasuk nanti di tingkat kabupaten. Nah,
ini jarak kepada penulisan, jangka waktu penulisan ijazah lama. Ini dari bulan Februari sana, dari bulan Januari sana sudah mulai turun ya persesjen ini artinya ada waktu yang cukup ya untuk mensosialisasikan bagaimana pengisian ijazah. Yang berikutnya Bapak Ibu, nah ini yang mungkin yang terakhir, juknis tidak dipelajari ya, artinya hanya dibaca sekilas saja. Juknis tidak dibaca tuntas, jalan pintas saja melihat contoh yang ada gitu. Nah ini penting ya, terutama teman-teman guru di kelas 6 untuk mempelajari terlebih dahulu ya, juknis yang dikeluarkan oleh kementerian terkait dengan penulisan ijazah. Nah itu barangkali hal-hal yang bisa dapat saya sampaikan, beberapa faktor ya yang menjadi penyebab terjadinya kesalahan penulisan ijazah. Mudah-mudahan tahun ini, tahun 2022, Bapak Ibu bisa meminimalisir ya, bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan penulisan ijazah. Kalaupun tersedia cadangan, misalnya di dinas ya, dinas kabupaten kota, ini jangan berarti tidak hati-hati ya. Bukan berarti karena ada pengganti sehingga asal ya, atau misalnya buru-buru ya. Tetapi ini butuh kesabaran, butuh ketegasan, butuh kejelasan data, terutama data-data siswa dan orang tua yang diharapkan atau yang harus dituliskan di belangko ijazah itu. Barangkali itu Bapak Ibu ya, nanti di video berikutnya saya akan coba nanti untuk menyampaikan perbedaan antara Persesjen tahun 2021 dengan Persesjen tahun 2022. Apakah ada perbedaan ya, baik itu dari sisi tampilan, kemudian penulisan, kemudian penerbitan ijazah dan lain-lain. Insya Allah dalam pertemuan yang akan datang kita nanti jumpa lagi dalam episode berikutnya, yaitu tentang perbedaan Persesjen. Apakah ada beda, itu perlu dicermati oleh kita. Itu saja, terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Salam sehat, jangan lupa Bapak Ibu jaga protokol kesehatan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.